Masuk kita ke 12. 12. Min ilmihi. Min ilmihi. Jadi tidak ada yang mengetahui sesuatu dari Ilmu Allah. ilmu Allah. Terus. Ada kemungkinan ilmu tentang zat dan sifatnya, yakni kita tidak mengetahui apa-apa tentang Allah, zat dan sifatnya, kecuali apa yang Allah berkehendak untuk memberikannya kepada kita. Udah, itu kemungkinan saja yang dimaksud adalah mengetahui di sini. Ya, mereka tidak mengetahui siapa mereka, apa yang ada di langit dan di bumi, sesuatu apapun tadi bisa diketahui. Kecuali mereka tidak mengetahui sesuatu gitu kan. Siapa yang tidak mengetahui itu? Apa saja yang ada di langit dan di bumi. Tentang apa? Min ilmihi, tentang ilmunya Allah. Min ilmihi, tentang ilmunya Allah. Min ilmihi, dari ilmunya Allah. Tak ada yang mengetahui baik di langit dan di bumi tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Udah? Jadi tentang ilmu Allah, mengetahui tentang ilmu Allah, di sini ditafsirkan oleh ulama begitu, ulama tauhid terutama dari kitab tauhid usulnya ini. Jadi boleh jadi yang dimaksud di sini adalah tentang zat dan sifat Allah. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui tentang zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang mengetahui tentang zat dan sifat Allah, tandanya orang tersebut sudah dikehendaki oleh Allah. Jadi mengetahui di sini maksudnya mengetahui Allah tentang zat dan sifat kemungkinan kan? Ini berarti kalau kemungkinan berarti banyak lagi dibahas yang maksudnya ilmu ini. Kan mereka tidak mengetahui tentang ilmunya Allah. Jadi boleh maksudnya ilmunya Allah sini dimaksud zat dan sifat, gitu kan? Kecuali yang diizinkan Allah. Kemungkinan. Lagi baca. Ada kemungkinan mengetahui di sini berarti yang diketahui, yakni mereka tidak mengetahui sesuatu dari apa yang diketahuinya, yakni dari apa yang dia ketahui kecuali apa yang dia kehendaki. Nah, boleh yang kedua. Yang kedua boleh jadi mereka tidak mengetahui sesuatu dari ilmunya tentang ilmunya Allah. Ya kan, tentang apa saja ya kan yang diketahui. Yang diketahui. Tahunya kita dikarenakan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Umum saja apa saja sudah. Kan begitu kan? Nah, coba balik. Kemungkinan lagi tadi. Coba balik. Ada kemungkinan mengetahui di sini berarti yang diketahui. Berarti yang diketahui. Apa yang mengetahui? Ada ketahui kan? Ada. Itu tandanya dikasih tahu oleh Allah. Kalau Allah tidak mengkasih tahu dan kamu ketahui itu tidak akan tahu apa. Terus yakni mereka tidak mengetahui sesuatu dari apa yang diketahuinya. Daripada apa yang diketahuinya. Mereka tidak akan mengetahui sesuatu daripada apa yang diketahui. Kecuali dikasih tahu. Pak Suni tahu tidak membangun rumah. Tahu. Dan tahu dia tengoknya begini, ini batu ini sampai taksa 2000-nya ini. Itu ilmu tidak? Ilmu. Tahunya dia itu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu ilmu siapa? Ilmu Allah. Jadi tahunya Pak Suni itu ilmu Allah. Ilmu Allah. Allah kasih tahu. Tapi dia pernah kata berbeda. Dari mana tahu Pak Suni tahu? Ilmu Allah. Kenapa begitu? Tapi itu tandanya Pak Suni mengetahui itu karena dikasih oleh Allah. Pengetahuan menaksir berapa jumlah batu tadi. Kata itu juga habis itu. Pak Suni itu juga. Ikan berapa ditimbang? Sekian. Jadi tahunya itu karena dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui sesuatu tentang ilmu tentang pengetahuan yang diketahui kecuali yang dikasih tahu
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dipahami kan? Oke. Oke, lanjut. Silakan. Kedua, Kedua, kemungkinan makna ini adalah sahih meskipun kemungkinan makna yang kedua ini adalah makna yang sahih. Jadi tidak ada bisa mengetahui sesuatu tentang ilmunya, artinya tentang apa saja yang diketahui kecuali dengan izin Allah. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau izin Allah dan besok ya banyaklah ilmu kita, kan begitu? Banyaklah yang kita ketahui. Yang kita ketahui. Nah, begitu. Itu yang kita ketahui itu tanda apa? Tandanya diizinkan oleh Allah untuk diketahui. Nah, gitu. Jadi yang kedua itu yang sahih ya. Jadi buku yang pertama kurang sahih lah begitu berarti. Yang pertama tadi mereka tidak mengetahui tentang ilmunya, yang dimaksud di situ adalah zat dan sifat. Yang lebih bagus sekali nomor dua bilang itu tentang ilmu pengetahuan tadi. Nah, lanjut. Meskipun kami katakan bahwa makna yang kedua lebih umum karena ilmunya tentang zat sifat-sifat dan yang lain termasuk ke dalam apa yang diketahui. Jadi patenlah nomor 2 ini karena kami masukkan saja yang nomor 1 ke nomor 2. Ke nomor 2 yang lebih umum. Teruslah mencakup nanti mengetahui zat dan sifat. Karena pengetahuan juga itu kan. Nah, begitu bagi seorang kita. Makanya kami pilihlah kemungkinan yang dimaksud ilmu di sini adalah nomor 2. Nomor 2 yaitu mengetahui sesuatu ilmu yang dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana jam kita? Ada jam kita? 10 menit lagi masih. Berapa lagi? 10 menit. Sama silakan. Masuk kita yang ke-13 kan? Yang ke-13. Iya. Illa bima syaa. Melainkan apa yang dikehendakinya. Melainkan apa yang dikehendakinya. Tidak ada yang mengetahui sesuatu dari ilmunya. Ilmunya tadi apa saja pengetahuan kan? Kecuali illa bima syaa, kecuali yang dikehendaki. Apa maksud yang dikehendaki itu? Yakni kecuali apa yang Allah berkehendak untuk mengajarkannya kepada mereka. Kecuali Allah berkehendak untuk mengajarkannya kepada mereka. Mengajarkannya kepada mereka. Jadi kalau Allah tidak mengajarkannya kepada mereka, pastilah mereka tahu. Kenapa? Karena sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Itu surah Al-Baqarah tatkala Allah mengajarkan kepada Adam akan nama-nama. Diajarkan oleh Allah, akhirnya Adam tahu. Tapi Allah tidak ajarkan kepada malaikat, anbi'uni, sampaikan pula kepada aku, kata Allah Ta'ala kepada malaikat. Apa kata malaikat? Anbi'uni bi asma'iha in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la, maha suci engkau, kami tidak berilmu kecuali jika kamu kasih ilmu. Di surah Al-Baqarah. Jadi yang dimaksud dengan bima syaa, siapa yang dikehendakinya kan itu barulah berilmu jika dikasih tahu oleh Allah ilmu. Jadi kadang-kadang iri jawab orang berilmu kan? Karena dikasih tahu Allah dia pengetahuan dia berilmu lah dia gitu kan. Cuma nanti yang berpikir kita, bisakah kita dapatkan ilmunya Allah itu gitu kan? Dan bagaimana jalan dan trik sehingga Allah mengasih tahu kepada kita, gitu kan? Gitu. Makanya nanti ada istilah menuntut ilmu atau mencari ilmu. Dengan adanya kita mencari ilmu, akhirnya Allah mengkasih tahu. Dari mana Allah mengkasih tahu ilmu? Yaitu belajar duduk di majelis. Nanti surah apa? Tafassahu bil majalis itu nanti di surah
50 kemudian berlapang-lapangan di majelis taklim. Artinya apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu bahwa dikasih tahu oleh Allah. Jadi kalau begitu Ustaz, misalnya dapat ilmu dari mimpi Ustaz, hati-hati. Kalau dapat ilmu dari mimpi, hati-hati. Kenapa hati-hati? Itu jin. Awas. Wah, biar supaya bersahabat dengan gitu. Hayal. Maaf, mantul mimpi Allah. Dapat ilmu ini. Saya bukti pula. Saya anda ilmu dituntut di majelis taklim itu berlapang-lapang. Berlapang-lapang artinya datanglah hadirlah ke majelis itu, maksudnya dia. Berlapang-lapang. Iya, datang ke taklim itu, lapangkan hati, lapangkan tempat duduk. Kalau lapang tempat duduk kalau tidak lapang, tak juga. Adanya begitu datang ke majelis taklim itu tak lapang hati lah. Apa bilang? Begitu aku itu bongaan itu kecil ini, bongaan itu kecil ini gerak aku. Tapi ilmu tu? Tidak. Ada juga itu lah. Bocah cuba tu. Bongaan itu kecil ini. Jadi tanya Allah lah, apa tadi ibu bang itu tadi bongaan itu kecil ini. Ini banyak. Jadi illa bima syaa kepada yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita salah satu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Lanjut. Allah telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya, baik hukum kauniyah atau hukum syar'iyah. Akan tetapi yang banyak ini adalah sedikit dibandingkan apa yang dia ketahui sebagaimana Allah berfirman. Baca firman Allah tadi. Terus baca firman. Tunggu. Tentang apa, coba ulang balik. Allah telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Ya, ini tauhid tidak? Ini tauhid ya. Banyak hal Allah mengajarkan kepada kita. Terus Nama-namanya. pertama Nama-namanya. nama dia ya. Allah telah mengajarkan kepada kita nama-namanya. Kan cenderung masalah tauhid pula kan? Nama-namanya. Terus Sifat-sifatnya. sifat-sifatnya itu Allah ajarkan. Insya Allah kita yang hadir majlis taklim ni, anda banyak lagi kita tahu tentang nama-nama Allah. Nama-nama Allah. Anda banyak lagi kita tahu tentang sifat-sifat Allah. Banyak yang kita tahu nanti dikarenakan dikasih tahu oleh Allah. Allah suka kita mengetahui, ingin tahu tentang sifatnya dan nama-namanya. Syukur Allah. Ini sekarang Allah suka di sini mana kalau kita membahas nama-nama dia dan sifat-sifat dia. Senang tidak Allah ini? Senang dia ni. Diberkahinya rumah ketua Mahkuling. Karena di rumah dia dibahas nama-nama dan sifat-sifatnya untuk mengetahui. Itu yang pertama, Allah ajarkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Moga-moga kita banyak mengetahui nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini maksudnya ini tanpa kita sadari menyuruh kita supaya kita tekun belajar tauhid. Nanti Pak, baru ketara nanti ada ilmu tuh di diri kita. Kalau nak pun dapat ijazah, di tauhidnya lah Pak. Tapi Pak, kalau Bapak umum saja belajar apa? Kau belajar fikih tentang apa itu? Tentang sholat. Tak ada pun ijazah apa boleh kasih kau ijazah fikih. Sedangkan kau tahu pun tentang Allah baik lagi. Bertahun-tahun itu saja. Tapi kalau tauhid yang dituntas, dia adalah ijazah belajar tauhid. Cobalah Bapak renungilah dulu, itu. Apa? Aku mengaji-ngaji 20 tahun ini, kaji apa lah yang sudah bukan tauhid? Fikih. Tak tahu bonak-bonak aku tentang apa sebenarnya yang bahas. Begitu kamu mengaji kami tentang sholat Jumat Nabi, kamu sudah apa? Kau pikir kenapa ya? Jangan sampai kepada bapak apa kan? Tak juga. Udah membahas hadis, 3 potong hadis, bukan membelajar mistalahul hadis atau ilmu hadis. Tak juga tahu awak ciri-ciri hadis sahih, hadis dhaif. Tak juga. Coba beli apa? Ilmu tafsir. Ayat Quran pun banyak nak hafal. Macam saya, ayatul kursi pun tak selesai. Jadi
ilmu agama semua. Ilmu mengambang. Tapi jadilah, bisalah Bapak di lapangan mempertahankan janggut sama mempertahankan macam usaha itu. Bisalah Bapak mempertahankan begitu ajan kemes. Berapa itu? Tapi orang kadang-kadang berharap besar dengan kita. Maka kau pernah mengaji, kau belum tahu. Aduh, aku tunjukkan kau. Ini nggak mau belum tahu. Ama, aila kang tak ada akak, tak ada khotan, akak pun jadi, tak ada nampaten. Nama kalau takut? Jadi. Nama kalau takut tak ada juga. Tak tahu apa. Tapi orang sudah menganggap hebat kawan itu kan. Ilmu paroid tak juga duduk. Banyak hafalnya kan ayat barapo tentang masalah matematika tentang. Tapi kalau tauhid insya Allah, asal tak mau orang bawa mengetahui seperti itu, duduk lagi nanti. Bacakan benda tauhid kami. Apa kajian kamu? Ini tentang ini. Ini sedang membahas ayatul kursi. Jadi inilah yang bisa mewarnai diri kita. Yaitu tauhid di lapangan. Dan sikap-sikap tauhid ini nanti akhlakul karimah pun akan nampak terpancar di wajah-wajah orang bertauhid. Yakin lah apa? Jin-jin setan-setan takut, nyingkir. Itu orang bertauhid, ngajeng bertauhid. Begitu. Jadi dudukkan Bapak lah satu ilmu itu. Takutlah aku nanti, namanya pun ilmu tak duduk. Di sana nanti gohat, maja aku kau. Itulah ngaji, bahasa hadis Rasul. Masalah apa? Ciri-ciri orang masuk surga. Antar ilmu apa? Ciri masuk surga lah, baca hadis Rasul. Antar ilmu hadis kan tahu bukan belajar hadis Rasul. Itu kurang apa? Yang penting itu ustaz tu. Tidak aja kok tauhid. Itulah maksud negosiasi ini. Allah mengajarkan terutama tentang nama-namanya. Jadi kalau ada tauhid di kita, Allah akan ajarkan nama-nama. Insya Allah. Nama-nama Allah. Yang umum nanti nama-nama Allah menurut hadis itu 99, walaupun nanti lebih banyak lagi dari itu nanti. Jajah, banyak ketahui nanti. Terpanggil hati Bapak nanti untuk mengetahui nama Allah. Al-Aliyu, banyak nanti. Udah baru tentang apa tadi? Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah Ta'ala. Tak kira Bapak tahu membuat sifat-sifat Allah Ta'ala nanti. Sifat-sifatnya. Jadi sifat yang dari nama, nanti kan? Ilah namun sendiri mengandung sifat. Karena juga nanti kita kan banyak kita tahu. Walaupun nanti juga menceritakan juga orang juga tak pandai. Tapi udah ada di kantong kan? Tauhid itu begitu. Bila aku tauhid pun tak enam juga lah mau tak enam. Ada kira kan ada jalan kayak bang mengkontak kalau tak tangan. Aku tak bisa aku mana jual kayak bang kalau tangan pun ada apa? Aku nyara malah pulang udah tauhid bang mana jual kayak bang kalau tak juga. Aku ada kesukupan. Sudah lanjut ya, Allah akan kasih tahu kan, Allah akan ajarkan tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Belajarlah terus. Lanjut. Nama-nama itu sifatnya terus. Allah telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Nama-namanya, sifat-sifatnya, hukum-hukumnya. Terus. Baik hukum kauniyah atau hukum syariah. Baik hukum kauniyah atau hukum syariah. Itu nanti akan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau Allah berkehendak kepada kita. Terus. Akan tetapi yang banyak ini adalah sedikit dibandingkan apa yang dia ketahui. Kalau anda kata begitu perlu tahu, itu sedikit dibandingkan yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ya? Habis. Jadi itu firman Allah nanti kan? Iya. Insya Allah akan datang aja.